Shalom dan selamat pagi keluarga besar POK Bojong Indah. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni, ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semi Tuan. Ibadah Minggu pagi hari ini merupakan Minggu Trinitas. Tidak terasa kita sudah masuk di awal bulan Juni di tahun 2020. Dan tidak terasa juga sudah hampir 3 bulan kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya seluruh jemaat POK Bojong Indah memiliki kerinduan untuk tetap memuji Dia, menyembah Dia, dan meninggikan nama Dia. Kami mengundang jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyembah Dia, memuji Dia, dan meninggikan Dia. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam masa sulit ini, mampukah kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Di saat kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tidak bisa keluar rumah untuk mencari nafkah seperti biasa. Mungkin penghasilan kita berkurang 25%, 50% kah? Atau bahkan tidak mendapatkan penghasilan? Atau bahkan kita terkena PHK? Mampukah kita untuk tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Mari bersama kita pujikan pujian ini. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita, oleh karena kasih-Nya kita dimampukan untuk tetap mengatakan Tuhan Yesus baik di masa-masa sulit seperti ini. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau. Mari kita mengingat kasih Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Dia.
selalu menyenangkan hati Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu menyenangkan hati Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Pada hambanya, Bapa di sorga, kami rindu menyenangkan-Mu dan menyembah-Mu dalam hidup kami, di dalam berbagai situasi. Dan saat ini kami bersama-sama, walaupun kami tidak berkumpul di gereja, namun hati kami tetap bersatu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya dan berjalan dengan baik. Dan kiranya ibadah kami ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. jemaat kami persilahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan. Di awal kami katakan bahwa minggu ini adalah minggu Trinitas. Allah Bapa kita telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya ke dunia. Dan Sang Putra telah merelakan hidupnya dengan berkorban di kayu salib. Tetapi Dia tidak membiarkan kita sendirian di dunia ini. Dia memberikan Roh-Nya yang kudus sebagai penghibur, penolong bagi kita untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Allah merupakan sumber kuat kita untuk kita bisa melangkah menghadapi kondisi yang sulit saat ini. Mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Saya yakin dan percaya jemaat di rumah kita tetap bersuka cita. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bersuka cita. Kita mau katakan Allah sumber kuat kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber. Kita boleh mengangkat tangan kita. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Mari katakan. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan Na 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 na. jemaat di rumah boleh sambil bertepuk tangan. Na 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 na. Mari kita pujikan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas
kasih Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik. Kita sudah memuji Dia, kita sudah menyembah Dia. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Semituan. Tema kita pada hari ini, kita mau menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Adakah kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Biarlah kita mau belajar. Biarlah kita diberikan hati yang selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini sebagai wujud kerinduan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan lagu ini, dengan pujian ini, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Biarlah kita mau seperti rusa yang rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan.
begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hati kami umat-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang Benar Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan Bawa kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau pribadi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Benar Tuhan, Tiada yang hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami jemaat-Mu. Suruh isi hati Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. dan bawaku Bawa kami lebih dekat padamu Tuhan. untuk lebih dekat lagi padamu. Karena sangat indah tinggal dalam dekapan kasih Tuhan. Dekapan Sungguh indah tinggal dalam dekapan kasih Tuhan. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Betapa indahnya kami ada di dalam hadirat Tuhan. Karena berada di dalam hadirat Tuhan, kami merasakan kasih. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman. Terangilah pikiran kami, hati kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dan kami dapat melakukan itu dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang terkasih, minggu ini seperti tadi MC sudah katakan bahwa kita masuk dalam masa-masa Minggu Trinitas. Minggu Trinitas. Mengapa Minggu Trinitas? Karena setelah peristiwa Kristus, baik itu kelahiran, baik itu pelayanannya, baik itu pengorbanannya di kayu salib, kebangkitannya, penampakannya, dan kemudian naik ke surga. Kemudian diturunkannya Roh Kudus, Roh yang menyertai gereja, umat Tuhan. Dan nanti kita akan
memasuki masa Trinitas seterusnya dan minggu-minggu biasa. Tetap dalam masa-masa di mana sebuah keyakinan bahwa Allah tetap menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ini sangat terkenal dan biasa disebut sebagai amanat agung. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 saya akan membacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang terus membaca Alkitab, merenungkannya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih, semua kita pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan. Semua umat Tuhan pasti merasakan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu adalah bukti bahwa Allah tetap menyertai kita di sepanjang hidup kita. Dan apa yang Dia telah janjikan dalam ayat yang ke-20, bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan itu telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus melalui pencurahan Roh Kudus. Jadi Yesus menyertai kita umat Tuhan dengan cara yang berbeda. Tidak seperti Dia hadir secara fisik, tapi Dia memberikan rohnya kepada kita umat Tuhan. Dan pasti kita merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biasanya untuk merenungkan atau menghayati kembali pertolongan Tuhan itu dengan beberapa cara. Ada yang dia merenung, duduk, kemudian sambil menatap ke langit. Oh iya, pertolongan Tuhan seperti itu. Ada yang membuka lembaran foto. Wah, dulu saya masih begini ya. Wah, lihat, tapi sekarang saya sudah begini. Ada yang mungkin buka WA, renungan. Wah, sambil dia merenungkan pertolongan Tuhan. Ada yang menyanyi sambil merenungkan dan menghayati kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan. Contohnya menyanyi, pertolonganmu begitu ajaib. Wah, jadi ya masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk merasakan dan menghayati kembali pertolongan Tuhan. Dan minggu ini kita akan belajar bagaimana menghayati keterlibatan Allah melalui amanat agung yang sudah kita baca. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Bagaimana cara kita menghayati keterlibatan Allah dalam hidup kita? Secara khusus untuk masa-masa corona sekarang ini, dalam masa-masa corona ini, apakah Tuhan tetap kita rasakan? Apakah Tuhan tetap kita hayati bahwa Dia itu bersama dengan kita, menyertai kita? Tadi dalam pembukaan MC bilang dalam situasi penghasilan 25% kurang, 50%, 75%. Ada yang nggak dapat apa-apa sama sekali, ada yang dipecat. Nah, bagaimana merasakan Tuhan di tengah-tengah situasi begini? Ada yang
kena COVID. Ada. Nah, bagaimana tetap menghayati penyertaan Tuhan di tengah situasi seperti ini? Anak-anak muda nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi. Ya walaupun sekarang sudah banyak ya. Nggak bisa sekolah, ngumpul sama teman-teman. Orang tua juga stres di rumah. Kenapa? Dia juga harus kerja dari rumah, ngajarin anaknya yang sekolah dari rumah, pusing. Bahkan ada yang orang tua yang harus dibawa ke psikiater. Untuk apa? Ya karena stres. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita tetap menghayati penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Susah? Susah banget. Tapi tetap sebagai umat Tuhan, kita harus menghayati keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Dan melalui amanat agung ini, paling kurang kita ada 3 cara. 3 cara bagaimana kita menghayati keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Yang pertama, cara yang pertama, dicatat baik-baik ya di rumah ya. Dalam ayat yang ke-17, di situ dikatakan, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yang pertama, cara kita menghayati akan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah harus tetap fokus menyembah Tuhan dalam berbagai situasi. Tetap menyembah Tuhan dalam berbagai situasi. Saat itu ketika Tuhan Yesus memang sudah menyuruh mereka, nanti mereka kumpul di Bukit Zaitun, mereka datang menuju Bukit Zaitun. Ketika mereka melihat Yesus, murid-murid langsung menyembah. Tapi ada beberapa yang masih ragu-ragu. Entah dia takut atau apa. Tetapi memang orang Yahudi, mereka tidak bisa menyembah selain hanya Tuhan. Ada beberapa murid sudah menyadari bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Tapi ada yang masih ragu-ragu. Ragu-ragu untuk menyembah Tuhan. Ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Berapa banyak situasi atau masalah persoalan yang membuat kita ragu untuk tetap menyembah Tuhan. Untuk fokus melihat kepada Tuhan. Untuk tetap hidup di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Untuk tetap melihat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ada banyak situasi yang bisa membuat kita untuk ragu-ragu, untuk takut. Bahkan tidak fokus untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Seperti murid-murid, beberapa murid. Ada yang ragu, ada yang takut. Apakah Tuhan marah? Enggak. Dalam situasi apalagi seperti sekarang ini, ada banyak yang bisa membuat orang sepertinya ragu, Tuhan tolong enggak sih? Apalagi ketika telah dipecat dari pekerjaan. Di mana Tuhan? Makanya sekitar tahun 70-an ada lagu dari Edi Silitonga. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Wah, kalau Edi Silitonga kalau nyanyi itu kita hati menjerit-jerit. Tapi anak-anak muda sekarang nggak tahu. Itu angkatan 70, 80 sampai 90. Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu? Waduh, berat. Apakah salah lagu ini? Ada yang bilang, masa meragukan Tuhan? Tuhan di mana? Saya bilang tidak salah. Ini lagu sangat manusiawi dan ini diambil dari kitab Mazmur. Wajar dalam situasi corona seperti saat ini. Siapa yang tidak ragu? Siapa yang tidak khawatir?
keraguan, ketakutan, khawatir. Itu karena kita manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan itu wajar. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah kepada murid-murid yang ragu. Dia malah mendekat pada mereka. Tuhan menyapa. Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Dan saat ini juga ketika kita datang pada Tuhan, walaupun mungkin dalam kekhawatiran, dalam keraguan, tetapi Tuhan mau tetap datang menyertai kita dan berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, pada Yesus. Segala kuasa di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga berarti benar-benar Yesus itu Tuhan dan Allah. Gak ada yang lain. Dia yang punya kuasa. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Mungkin kita, penghasilan kita saat ini berkurang sangat banyak. Atau mungkin tidak menghasilkan. Dan mungkin kita berada dalam keraguan dan kekhawatiran. Tapi Yesus tetap mendekati kita. Dan berkata, segala kuasa tetap diberikan. Yesus berkuasa atas penghasilan kita. Yesus berkuasa atas hidup anak-anak kita. Yesus berkuasa atas keluarga kita. Terhadap pelayanan di gereja. Yesus tetap berkuasa. Karena itu jangan sampai kita kehilangan fokus untuk tetap menyembah Dia. Walaupun dalam berbagai situasi. Tetap berhidup, berada di dalam penyembahan pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghayati keterlibatan Tuhan di dalam hidup. Dalam ayat yang ke-19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam ayat 19 dan 20 ini, Tuhan Yesus memberikan cara merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan, yaitu tetap di dalam berkarya dan bekerja. Tetap ada 3 kata kerja, bahkan 4 ya, salah, ada 4. Ada 4 kata kerja yang dipakai. Pergilah, jadikan, baptis, ajarkan. Jadi 4 kata kerja yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang saat itu sedang menyembah Dia. Berkata, walaupun dalam berbagai situasi tetap harus berkarya dan bekerja. Pergi, jadikan, baptislah, ajarkan. Gak boleh diam. Gak boleh nunggu. Apalagi pasrah. Tuhan, saya sudah dipecat ini, Tuhan. Saya mau buat apa lagi? Pasrah deh, pasrah. Gak ada pasrah dalam kamus Kristen. Yang ada berserah. Berserah itu bukan berarti diam. Berserah itu juga berkarya. Menanti pertolongan Tuhan di dalam karya kita, di dalam kerja kita. Dalam situasi seperti saat ini, kita harus banyak melakukan sesuatu. Banyak hal. Ada banyak orang kita lihat di dalam situasi nggak ada, dia mungkin dipecat, ternyata dia buka usaha macam-macam. Jadi nggak boleh diam. Nah, bersyukur untuk anak-anak sekolah, walaupun mereka tidak sekolah, mereka akhirnya diharuskan oleh sekolah dari rumah belajar, tetap belajar. Walaupun banyak main game juga sih anak-anak muda, tetapi tetap harus berkarya. Murid-murid kalau kita baca setelah Yesus naik, Tuhan Yesus suruh mereka tunggu di Yerusalem. Apakah mereka hanya berdoa saja? Enggak. Mereka menunggu, berdoa, bersehati, betul. Menyembah Tuhan, oke. Tetapi mereka melakukan satu hal. Mereka mencari pengganti Yudas. Jadi mereka melakukan sesuatu. Mengapa perlu pengganti Yudas? Karena pelayanan sebentar lagi akan luas. Jadi mereka harus melakukan. Gak bisa tinggal diam.
di dalam menanti pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, gak boleh diam. Harus bekerja tetap, harus tetap berkarya. Dan pelayanan gereja juga harus begitu. Coba aja nih kalau pelayanan gereja berhenti nggak online. Aduh, mereka mereka pergi ke channel lain. Mereka lihat ke channel lain. Akhirnya apa? Mereka lebih tertarik ke gereja lain. Kan? Makanya gereja harus buat kegiatan. Komisi-komisi harus lakukan sesuatu. Komisi perempuan, komisi anak, pemuda remaja harus lakukan sesuatu. Gak boleh diam. Kasihan. Seperti saya cerita tadi, ada yang stres. Mereka membutuhkan di dalam 1 minggu itu juga firman Tuhan. Harus dibagikan. Gereja terutama. Dan orang akan merasa nyaman loh. Biar gereja lain banyak yang enak-enak. Tapi jemaat biasanya merasa nyaman dengan apa? Dengan apa yang diberikan oleh gerejanya sendiri. Karena itu gereja juga nggak bisa diam. Melakukan terobosan-terobosan. Nah ini bersyukur nih. Di sini ada beberapa anak walaupun dalam keterbatasan, IT gak terlalu ini, tapi kita buat. Dan itu harus. Firman Tuhan tetap dilakukan. Bapak Ibu yang di rumah, yang mungkin kehilangan pekerjaan atau usahanya mandek, buat sesuatu. Semoga yang tadi bapak-bapak yang gak masak di rumah, sekarang waktunya untuk masak di rumah, bantu istri. Ya, harus lakukan sesuatu. Soalnya dapur kita harus tetap ngebul, harus ada asap. Nanti mau makan apa? Emang hanya mau makan cinta papa dan mama? Enggak kan? Tetap harus melakukan sesuatu. Jangan sampai dia. Justru di dalam kita berkarya, kita akan melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Makanya saya juga pendeta agak bisa diam. Kan pendeta kan susah, pelayanannya cuman sekarang hanya bisa hari Minggu, paling Sabtu. Kalau kunjungan nggak boleh. Ya pendeta masanya berdoa doang. Makanya saya juga buat program di YouTube. Wah, ini sekaligus iklan, si tumpal. Siap 7 menit pelajari Alkitab. Hanya 7 menit saja. Ya, saksikan di channel saya. Iklan-iklan. Tapi enggak, harus melakukan sesuatu. Harus berkarya dan kita akan menemukan karya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Buat sesuatu, jualan, buka usaha. Sekarang kan lagi rame online, bukalah. Jadi tetap bekerja, berkarya, jangan berhenti. Karena kita akan menemukan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita menghayati keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 bagian terakhir, bagian B berkata begini. Ayat 20 bagian terakhir. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 19 dan 20 ini yang biasa kita sebut amanat agung adalah sebuah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 19 dan 20, bagaimana kita menghayati keterlibatan Tuhan, kita harus tetap saksikan Injil Allah. Gak boleh diam, harus tetap berkarya. Tetapi di tengah-tengah kita melakukan karya itu, harus tetap kita menyaksikan Injil kepada orang lain. Gak boleh diam. Nah, bagaimana menjadi saksi? Beberapa minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar itu. Tetapi menjadi saksi ada 2 cara. Dengan cara diam, seperti garam. Dengan cara lantang menyatakan seperti terang. Dengan cara diam seperti garam. Garam itu apa? Dia masuk pelan-pelan. Dia menyatu.
di tengah-tengah situasi sekarang, kita harus tetap memberitakan Injil seperti garam. Kita tetap dukung saudara-saudara kita, jemaat-jemaat di dalam doa. Peduli dengan orang lain, jangan hanya peduli dengan orang. Karena saya sudah menderita, ya sudahlah. Kan ada di YouTube itu, mendingan nangis bareng-bareng. Nah, itu boleh juga tuh. Nah, apa nangis bareng-bareng? Habis nangis bareng-bareng jangan nangis saja, lakukan sesuatu. Dan di tengah-tengah itu tetap menyatakan Injil dengan perbuatan baik kita. Apa yang kita bisa buat? Mungkin tetangga ada kesulitan saat ini. Kita juga susah, tapi kita bisa memberikan apa? Motivasi kepada mereka, semangat. Lakukan sesuatu, berbagi. Yang punya kelebihan, dia bisa berbagi dengan yang lain. Jemaat mula-mula ketika setelah hari Pentakosta, apa yang mereka buat? Mereka saling berbagi, saling memperhatikan yang lain. Hidup sebagai keluarga Allah, bukan antar sesama jemaat saja, tetapi juga dengan orang-orang yang lain. Sehingga orang-orang lain melihat, wih, oh orang Kristen begini ya. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, orang membutuhkan yang namanya teladan. Dan kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus, perlengkapan untuk berbuat kasih. Lakukanlah, sehingga orang bisa melihat, oh iya, orang Kristen di tengah-tengah pandemi ini, mereka tetap melakukan kasih. Itu pun berita Injil yang dilakukan dengan cara diam. Tapi bukan berarti kita tidak lantang menyatakan iman kita. Harus berani juga menyatakan bahwa saya memang percaya Yesus. Saya sampai sekarang masih tetap senang, bahkan mengidolakan Ahok. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di dalam pemerintahan yang mayoritas dia berani menyatakan bahwa dia pengikut Yesus. Wah, itu susah sekali. Tetapi dia berani, bahkan mengutip Filipi 2 ayat 21 ya, kalau nggak salah. Mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Wah, itu susah sekali. Di tengah situasi yang sulit dia menyatakan, tetap menyatakan. Nah, kita dalam situasi sekarang ini, berani nggak kita menyatakan iman kita? Seringkali kan karena masalah jabatan, masalah posisi, masalah dapat duit apa enggak, jodoh atau enggak, waduh, membuat kita apa? Membuat kita akhirnya harus ragu-ragu dengan iman kita atau meninggalkan iman kita. Yang anak-anak muda jodohnya tak kunjung datang, udah mulai ya ini kebetulan si Juleha nih, waduh, cantik lagi, anak orang kaya lagi, anak tunggal lagi. Bapaknya sakit jantung, mamanya sudah berapa kali cuci darah. Waduh, sebentar lagi mati. Kalau kawin dengan dia, pasti mengalirlah. Akhirnya melupakan Tuhan dan imannya. Harus berani tetap menyatakan iman kita di dalam berbagai situasi. Inilah 3 cara yang kita bisa lakukan untuk kita menghayati keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama tadi, tetap fokus menyembah Tuhan. Yang kedua, tetap berkarya dan bekerja. Dan yang ketiga, tetap menjadi saksi Injil dalam berbagai situasi. Saya percaya dan kita semua yakin bahwa Yesus yang telah berjanji bahwa dia menyertai sepanjang zaman, dia akan terus menyertai kita, memberikan kekuatan di dalam berbagai situasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Hayatilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Untuk kami terus menghayati keterlibatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Dan mampukan itu dalam kehidupan kami. Kami bawa itu setiap saat.
kami tetap mengingat bahwa Yesus tak pernah meninggalkan kami satu langkah pun, satu detik pun. Dia begitu mengasihi kami. Dan kami percaya selalu ada solusi, selalu ada cara Tuhan untuk memampukan kami mengatasi situasi secara khusus menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan jemaat-Mu yang dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Buah Pangaribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Desman Sitindaun, Bapak Rusman Samosir, Saudari Suryaningsi, Giovanni, Ibu Sianturi, Adik Eren, Ibu Sondang, Ibu Dice, Bapak Robi, Saudari Santi, Bapak Noke Persulesi, Ibu Adunia Nabuasa. Kami menyerahkan saudara-saudara kasih kami dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan Tuhan memberikan pemulihan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai, dan itu menjadi alat pemulihan bagi mereka. Berikan kedamaian hati. Berkati juga orang-orang yang mendampingi. Berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa buat jemaat yang berusia lanjut, opa oma kami, opung-opung kami. Kami menyerahkan Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulida Manik, Ibu Atta Laipiopa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neparasi, Opa Mauris, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jumiartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tampu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepus BS, Ibu Aspita Butar-Butar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kedamaian, semangat, dan iman yang teguh dalam menjalani hidup ini. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, Saudara Rosadi, Adik Tania Benu, Ibu Nelly Boru Damanik, Ibu Ami, Bapak Edi, Bapak Barus, Bapak Ibrahim BS. Kami serahkan kasih kami ini dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Semua upaya medis Tuhan berkati menjadi alat kesembuhan daripada saudara-saudara kami. Tuhan juga mendampingi, memberikan kedamaian hati. Tuhan juga sertai mereka yang merawat, memberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga kesabaran. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang sedang mengandung, Ibu Yuliteri, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga baik ibu maupun bayi yang dikandung tetap sehat sampai saat persalinan nanti. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, secara ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, semuanya Tuhan memberkati. Mereka yang sedang bekerja, walaupun mungkin dari rumah ataupun memang mereka bekerja tetap di luar, kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat. Mereka bekerja secara profesional dan baik. Kami berdoa buat jemaat-Mu dalam ekonomi saat ini yang sulit, tapi kami percaya di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, talenta, semangat untuk tetap berkarya. Dan melalui itu boleh menjadi alat bagi kehidupan jemaat-Mu. Tuhan berkati anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, semangat terus belajar agar mereka menempuh pendidikan dengan baik. Kami bersyukur dengan anak-anak kami yang SMK atau SMA yang sudah lulus. Kiranya Tuhan berkati mereka untuk kelanjutan pendidikan mereka. Untuk pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati agar mereka tetap membuka hati, membuka diri untuk menemukan pasangan mereka yang sepadan, yang seiman. Kami berdoa untuk majelis dan juga semua aktivis
pengurus-pengurus komisi dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Markus bersama Ibu. Kiranya hamba-hamba-Mu ini tetap fokus dalam pelayanan, tetap kompak di dalam melayani Tuhan, sehati sepikir mempersembahkan pelayanannya bagi jemaat dan bagi kemuliaan Tuhan. Untuk agenda program POG Bojong Indah kiranya Tuhan memberkati agar mereka mampu melaksanakan dengan baik. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat dan semangat agar majelis hamba Tuhan, pengurus mereka tetap menjalankan pelayanan dengan baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam situasi COVID ini, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami agar mereka mengambil langkah-langkah bijak di dalam mengatasi COVID-19. Berikan hikmat kepada mereka, baik legislatif, yudikatif maupun hamba-hambamu eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam mengatasi situasi ini juga, agar tetap menjadi saksi Kristus, menjalankan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Dalam memasuki new normal, Tuhan tetap memberikan hikmat kepada kami semua, umat-Mu, untuk menjalankan protokol, aturan-aturan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan solusi untuk mengatasi COVID-19. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Saudari Jocelyn Novia, Bapak Hartono Kurniawan, Saudari Bonita Alusingsing, Saudari Yudin Masneno, adik Jesslyn Bureni, Bapak Asrul Damanik, Evelyn Simamora, Ibu Sri Herning, Ibu Junior Manurung, adik Heren Jamili. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan umur yang panjang, bahagia dan sejahtera. Tahun yang telah mereka lewati, banyak berkat Tuhan mereka alami. Kami percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati di masa atau waktu di depan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Doa-doa yang kami naikkan secara pribadi, dalam pergumulan kami secara pribadi, Tuhan Engkau sudi mendengar dan menjawabnya sesuai dengan rahmat dan kasih Tuhan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang punya kuasa atas bumi, atas surga, yang berjanji menyertai kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada majelis yang bertugas, kami persilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari hingga saat ini kami ada. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap sertai dan Tuhan berkati apapun yang jemaat-Mu boleh lakukan saat ini. Setiap apa yang mereka kerjakan, biar Tuhan boleh memberkati. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati dan apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Dan ajarlah kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan pujikan lagu berikut ini. Sabuk kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Mari dengan sukacita
sukacita. Kita berikan persembahan dengan musikan lagu ini. Tabung kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Baik Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kami mengundang jemaat Tuhan di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita telah belajar bagaimana kita menghayati keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap fokus menyembah Allah. Kita harus tetap berkarya dan berusaha. Dan juga kita harus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Namun dalam kenyataannya, seringkali kita gagal dalam melakukan hal itu. Untuk itu kita perlu pertolongan Tuhan. Dan kita menyadari, bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita mampu menjalani itu semua. Biarlah pujian ini boleh menjadi pegangan buat kita dalam kita melangkah dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Bukan karena kekuatan kita mampu menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku, Yang menopangku Tuhan. yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Aulah harapan dalam hidupku. Biarlah masing-masing kita boleh menyadari bahwa bukan dengan kekuatan kita sendiri kita mampu dan kita dapat menjalani kehidupan ini. Kita perlu Tuhan di samping kita. Kita perlu Tuhan, pertolongan kita. Karena hanya Dialah satu-satunya harapan kita. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh, bukan karena kekuatan kita. Bukan dengan kekuatanku Benar Tuhan. ku dapat jalani hidupku, Kami butuh Engkau Tuhan. tanpa Tuhan yang di sampingku Kami tidak mampu Tuhan. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku, Engkau juga yang menopangku. yang menopangku.
hidupku Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup. Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Engkaulah harapan di dalam kehidupan kami. Dan dalam penyertaan-Mu kami selalu memiliki harapan di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan tetap memberkati, menguatkan, menopang umat-Mu di tengah-tengah situasi pandemi ini. Agar tetap fokus kepada Tuhan. Untuk terus berkarya dan menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati keluarga kami semua. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di dalam kasih. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya Allah memberkati engkau. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.